Selamat malam pemirsa, saya Tasya Lutmila dan Anda menyaksikan program Spesial Dialog Berita 1. Spesial Dialog kali ini akan mengangkat tema seputar pengawasan dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Kita jelang Spesial Dialog selengkapnya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pemilihan serentak 2020 akan digelar saat pandemi COVID-19 belum usai. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan serentak 2020. Bagaimana pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan pemilu serentak? Dan bagaimana mengupayakan keamanan dan kenyamanan semua pihak di pemilihan serentak nanti? Kita akan membahasnya bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Profesor Dr. Widodo Muktio, dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi. Selamat sore Pak Tomafi dan selamat sore Prof. Widodo. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Widodo. Mas sore ya Mas Tawari. Sore. Baik, saya ke Prof. Widodo terlebih dahulu. Sudah kurang dari 1 bulan lagi pelaksanaan Pilkada serentak akan segera dilangsungkan. Sudah sampai mana sosialisasi untuk pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini, Pak Widodo? Ya, kami dari sisi Kominfo sebagai supporting untuk diseminasi informasi sudah melangkah semuanya, artinya semua channel baik TV, radio, online, billboard, kemudian juga media cetak dan juga media luar ruangan lainnya sudah kami jalankan dan ini sudah pada proses terpaan kepada masyarakat. Dan salah satu contoh misalkan saya ambil dari kegiatan kami di media TV, kami menggunakan 10 media TV swasta dan 1 TV RI yang berskala nasional. 16 Oktober sampai 8 November kemarin pantauan kami gross reach-nya sudah bisa menjangkau 254.562.019. Artinya sudah sekitar 254,5 juta pemirsa yang sudah menyaksikan info-info terkait dengan Pilkada 2020 ini, termasuk juga dari data yang kami dapatkan sudah ada sekitar 6,91, artinya hampir 7 kali masyarakat yang sudah melihat ya di dalam TV terkait dengan Pilkada ini baru dari sisi TV, belum dari sisi radio dan yang lain-lain. Artinya memang kami sangat optimis untuk bisa mendeliver pesan-pesan tentang Pilkada ini sampai kepada masyarakat secara nasional. Oke, baik. Kemudian untuk memastikan bahwa dengan paparan yang sebegitu tinggi selama bulan Oktober hingga bulan November, untuk memastikan bahwa masyarakat memang sudah benar-benar mengerti bagaimana sebenarnya nanti tatanan atau tata cara pelaksanaan Pilkada akan seperti apa, Prof. Widodo? Ya, kami memang sekarang ini berkolaborasi terus dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan fenomena-fenomena Pilkada tahun ini yang sangat berbeda, yaitu di tengah pandemi COVID. Termasuk misalkan saya ambil contoh, ternyata dari berbagai informasi di KPU, justru di daerah-daerah yang ada pilkadanya itu kesadaran terhadap protokol kesehatan meningkat. Artinya memang kemudian setelah digencarkan betapa pentingnya kita menggunakan protokol kesehatan di masa pilkada ini melahirkan kesadaran bersama. Kesadaran bersama, dan tentu ini juga peran para paslon ya itu sangat menentukan, dan juga penyelenggara pilkada ini. Jadi ini menarik fenomenanya karena justru ada kesadaran baru bahwa kita tidak mau daerahnya melaksanakan pilkada justru akan melahirkan klaster-klaster. Dan kesadaran baru ini kemudian kami jadikan informasi tambahan, karena misalkan saya ambil contoh, kami dalam sosialisasi melalui media cetak dan media online itu wujudnya artikel, editorial. Nah, data-data dan narasi-narasi yang menyangkut fenomena-fenomena menarik itu yang kita angkat, dan kemudian untuk menguatkan, menjustifikasi bahwa memang pilkada ini menjadi keputusan terbaik yang kita kemudian
tetap mempertahankan protokol kesehatan. Jadi dari data-data awal kemudian kita olah ke dalam narasi berita yang lebih panjang untuk bisa meyakinkan bahwa masyarakat memang punya hak pilih, punya kemungkinan untuk bisa menentukan pemimpin daerahnya, dan silakan dipergunakan. Tentu dengan kesadaran yang tinggi tadi justru akan melahirkan kesadaran baru untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi ini kombinasi antara kegiatan kami dengan respon masyarakat, kemudian kegiatan kami berikutnya. Jadi ada semacam dialog tidak langsung antara pesan yang kami kirim pertama, kemudian dengan media yang lain kita kuatkan, dan akan menjadi informasi yang mudah-mudahan ini bisa membangun kesadaran berpolitik, sehingga target kami itu kan melahirkan pemilih yang sehat dulu, pemilih yang cerdas, memilih pilihan pemimpinnya, termasuk juga mengedepankan damai. Ya, artinya tidak kemudian kalau pemilihan terjadi pembelahan, polarisasi di dalam masyarakat. Jadi ini menjadi target-target kami yang kemudian pesan-pesan yang kita gelontorkan dari waktu ke waktu kita evaluasi, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat. Baik, saya akan beralih dulu ke Pak Tomafi dari Komisi 2 DPR. Pak Tomafi, apa catatan selama pelaksanaan kampanye hingga saat ini? Apakah masih ada keluhan-keluhan atau gangguan-gangguan selama kampanye? Apalagi catatan yang sebelumnya kita benar-benar perhatikan adalah masalah kampanye virtual. Ya, terima kasih. Jadi masa tahapan kampanye yang telah kita lewati selama beberapa minggu ini relatif berjalan dengan cukup baik ya. Artinya kesiapan masyarakat dalam hal ini menerima informasi terkait dengan paslon, terkait dengan visi misi itu dapat berjalan ya. Tetapi memang skema pilkada di masa pandemi belum bisa secara maksimal, terutama sekali di masa tahapan kampanye ini berjalan dengan sesuai penerapan protokol COVID-19. Hal ini dikarenakan masyarakat ya masih penasaran, masih ingin melihat secara langsung, bertemu secara langsung dengan paslon. Baik, ini yang masih penasaran masyarakatnya ya, Pak Tomafi, bukan paslonnya ya? Masyarakatnya, ya masyarakat belum begitu mantep, belum begitu puas kalau belum ketemu paslonnya secara langsung. Walaupun sudah diberi kesempatan, diberikan ruang untuk sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang non-fisik, tetapi mereka masih sepertinya tadi belum puas gitu. Oke, baik. Ya. Apa strategi untuk hampir 1 bulan kurang ke depan untuk kemudian agar frekuensi ingin bertemu dengan paslon itu bisa dikurangi? Ya, salah satu strategi yang diambil oleh paslon, oleh tim sukses itu memperbanyak sosialisasi door to door. Jadi mereka mendatangi langsung rumah-rumah masyarakat, menyampaikan brosur-brosur dan menyampaikan ya visi misi dan lain sebagainya terkait dengan paslon. Artinya ini dari sisi tim sukses, ini dari sisi kontestan ya. Di luar itu kami juga melihat perlu diupayakan kembali peran dari pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat untuk terus menggeber informasi yang betul-betul bisa memberikan informasi yang selengkapnya terkait dengan paslon. Saya pernah menyampaikan dulu betapa dalam kondisi sekarang ini kegiatan-kegiatan fisik itu memang pada akhirnya sulit untuk menghindari terjadinya kerumunan. Betul memang yang diundang itu
yang ada di dalam gedung 50, tetapi yang nganter ya, yang nganter 50 orang yang ada di gedung itu mungkin lebih banyak ya dari mereka yang ikut acara, bisa mungkin 100-an di luar. Mereka relawan-relawan yang tidak diundang juga karena saking euforia, saking semangatnya mendukung paslon. Jadi memang ini satu hal baru, kita tidak bisa langsung menyalahkan salah satu pihak. Kami merasakan betul bagaimana di daerah, saya yang termasuk juga pengurus partai, yang juga termasuk punya tanggung jawab misalnya memenangkan paslon yang kami usung, itu juga kewalahan ketika turun ke masyarakat, yang terjadi di masyarakat juga kondisinya tidak seketat, tidak sedetail ya dalam penerapan protokol COVID itu. Baik. Kita akan bahas lagi lebih lanjut nanti termasuk soal bagaimana pengawasan saat pelaksanaan debat dan juga bagaimana pelaksanaan di hari H pemilihan atau Pilkada serentak 2020 di segmen selanjutnya. Bapak-bapak ditahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami, Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kita lanjutkan spesial dialog kali ini. Saya akan kembali lagi ke Profesor Widodo dari Kominfo. Prof Widodo, untuk pelaksanaan pilkada serentak kali ini akan seperti apa bentuk dukungan pemerintah khususnya Kominfo untuk sistem teknologi informasi khususnya untuk KPU? Ya, memang kita ini yang pertama tadi kami dari Kominfo lebih condong untuk bisa memperkecil pertemuan langsung. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tomafi, memang kalau sudah pertemuan langsung dibuka sedikit akan melebar banyak, gitu ya. Dan itu berisiko. Nah, kalau dari sisi yang lain, kami juga sudah berkomunikasi dengan KPU ke bawah ya. Poinnya adalah kita nanti kan di dalam penghitungan suara itu juga menggunakan teknologi ya, sehingga kami sangat berharap nanti ada data-data yang bisa dimasukkan, kira-kira peta mana atau TPS mana atau kecamatan mana yang bisa diberikan kepada kami yang menyangkut pada persoalan sinyal ya, karena ini penting. Dan ini akan juga kalau dari sisi strategi memang TPS yang dipilih itu TPS yang terjangkau, TPS yang bisa punya kedekatan dengan perkotaan atau daerah yang bisa menjangkau Wi-Fi ataupun internet. Tetapi kalau yang tidak, nanti juga kita akan bisa menggerakkan berbagai upaya untuk bisa memenuhi itu. Itu yang saya kira menjadi penting. Tapi poinnya justru yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengurangi kerumunan. Karena justru kerumunan ini yang jauh berbahaya dan itu menjadi target kami, tidak ada klaster baru. Oleh sebab itulah maka Bawaslu juga koordinasi untuk bisa menegakkan disiplin aturan terhadap paslon yang memang juga berkeinginan, karena ini kan kontestasi ya. Kontestasi itu tadi budaya masyarakat itu kalau nggak ketemu belum mantep. Ini kan juga menjadi persoalan penting, tetapi buat kami juga membantu di KPJPN itu betul-betul berharap bahwa perubahan perilaku menentukan pilihan dengan model virtual ini kita harapkan bisa secara cepat diikuti oleh masyarakat, meskipun sekali lagi dari sisi budaya tadi membutuhkan kerja keras. Tapi kalau dilihat dari peradaban sebetulnya akan melahirkan satu tatanan masyarakat yang lebih tenang ya. Tidak ada lagi knalpot yang kemudian digember-gemberkan gitu ya di dalam masyarakat. Kita bisa lebih tenang. Tetapi memang namanya pesta demokrasi, kadang-kadang situasi-situasi ini seringkali bisa kita jadikan satu diskusi yang lain. Nah, oleh sebab itulah kalau dari sisi diseminasi kami selalu membangun satu situasi agar supaya nyambung, karena tidak ingin kami menyampaikan tetapi tidak direspon. Bahasa-bahasa yang kami pilih bahkan dengan salah satu media pemerintah, RRI, TVRI dan juga kantor berita Antara, kami selalu mendorong kalau dimungkinkan pesan-pesan itu dibuat dengan bahasa daerahnya, bahasa setempatnya. Dan itu penting karena itu menjadi bagian untuk mengajak, karena targetnya kan juga tidak sekedar sampai ya, tidak sekedar terdeliver,
tetapi kemudian melahirkan kesadaran, kemudian juga paslon memberikan informasi yang lengkap, akhirnya pada tanggal 9 besok mau datang dengan sukacita. Ini yang saya kira menjadi target kita bersama-sama, dan kita juga dari Sikominfo ini bagaimana supaya informasi yang ada di dalam dunia virtual itu sehat, bersih lah dari bahasa-bahasa yang provokatif, bahasa-bahasa black campaign atau hoax dan sejenisnya. Itu juga menjadi bagian dari kami untuk bisa melakukan monitoring, dan juga setiap hari kami melakukan evaluasi terhadap pemberitaan yang ada di dunia medsos. Dan ini penting karena masyarakat juga harus jangan sampai salah memberikan informasi. Oke, baik. Saya pindah lagi ke Pak Tomafi. Pak Tomafi, kalau dari pelaksanaan penyelenggaraan debat yang sudah berlangsung, ada catatan tidak kemudian dengan khususnya untuk pengawasan protokol kesehatan? Ya, sementara ini debat di beberapa tempat di daerah, saya kira sudah berjalan ya. Catatan kami seperti tadi di beberapa kegiatan kampanye fisik, di dalam itu teratur. Ya. Tetapi yang di luar, ya, mereka yang ada di luar ini di beberapa tempat ya, di Jawa Tengah dan juga di Surabaya saya lihat kerumunan massa di luar itu juga cukup banyak ya. Tetapi prinsipnya koordinasi yang sudah terjadi antara Bawaslu yang bertanggung jawab di tempat pelaksanaan itu ya, dan aparat kepolisian termasuk juga Satpol PP relatif berjalan dengan baik. Hanya kami mengingatkan bahwa di tempat-tempat tertentu di perkotaan itu bisa teratasi, tetapi di daerah-daerah ya, saya tidak mengatakan mungkin di kampung atau di mana, tapi di beberapa titik yang jauh dari aparat itu cenderung ya longgar, atau bahkan di satu tempat jumlah aparatnya itu juga terlalu banyak, itu juga sering kunjungan calon paslon gitu. Baik. Antara jumlah aparat plus media massa itu melebihi dari jumlah peserta kampanye. Kita sering juga mendapatkan informasi seperti itu. Baik, itu catatan kemudian untuk penyelenggaraan selanjutnya agar kemudian bertanggung jawab tidak hanya di dalam pelaksanaan gedung debat, tetapi di luar juga kalau bisa dijaga jumlah kerumunan massanya tidak terlalu banyak begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, Pak Tomafi dan juga Prof. Widodo. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam spesial dialog. Saya ke Pak Tomafi terlebih dahulu. Strategi seperti apa Pak Tomafi yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini tetap bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Ya, tahapan yang tidak kalah penting dari tahapan kampanye sebagai sosialisasi terkait dengan visi misi dan program dari paslon adalah tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi suara. Tahapan pemungutan suara ini nanti menjadi sangat kritis karena kita tahu banyak sekali yang akan menjadi perhatian di sejumlah 298.000 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara, termasuk juga rekapitulasi, karena biasanya rekapitulasi itu juga menjadi daya tarik masyarakat untuk mendatangi tempat-tempat pemungutan suara, tempat-tempat rekapitulasi suara. Oleh karena itu besok Komisi 2 bersama dengan KPU dan Bawaslu serta dengan beberapa teman di pemerintahan, di Kementerian Dalam Negeri, membahas tentang peraturan KPU terkait dengan pemungutan suara, pemungutan dan penghitungan suara, termasuk juga bagaimana mengevaluasi pelaksanaan tahapan kampanye yang sekarang ini terjadi. Kita harus tetap terus mengingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir, ya. Salah satu yang paling mendasar bagi kita adalah kesehatan, keselamatan masyarakat. Baik. Bahwa kemenangan di dalam pilkada itu penting, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga keselamatan jiwa masyarakat. Baik, saya ke Prof. Widodo untuk closing statement, silahkan Prof. Ya baik, jadi memang di era pandemi ini membangun kesadaran menjadi sangat penting.
Saya sepakat dan itu menjadi lokomotif kita untuk mengajak masyarakat datang menggunakan hak pilihnya. Karena ini juga bagian dari prestasi bangsa kita dengan adanya target yang sangat tinggi menurut saya 77,5% di tengah pandemi. Iya. Ini membutuhkan kerja kita bersama, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat. Tentu paslon juga punya kiat-kiat, tetapi masyarakat saya kira perlu juga digerakkan keaktifannya untuk bisa menetapkan pilihan dengan penuh data, penuh informasi, bukan kemudian pragmatisme yang tidak kita kehendaki. Ini yang saya kira menjadi penting dan kami juga sangat senang nanti bersama-sama dengan Bawaslu KPU untuk bisa menjaga iklim komunikasi terutama di dunia digital agar supaya tetap sehat sehingga kampanye dan sampai pada pemilihan itu menghasilkan pemilih yang betul-betul terbaik untuk masyarakatnya. Baik, terima kasih Prof. Widodo dan juga terima kasih Pak Tomafi untuk waktunya bersama kami di Spesial Dialog. Dan pemirsa, demikianlah Spesial Dialog Pemilihan Serentak 2020. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.